Dan jelas jawaban Pak Rizik Syihab ya mendukung penuh ya untuk membongkar pembodohan terhadap umat, baik itu dalam dunia perdukunan ya, kemudian politik, muamalat dan juga ibadah. Kebohongan mesti kita jadikan common enemy. Karena Indonesia ini lagi darurat kebohongan. Jadi kita mesti perang lawan kebohongan. Nggak boleh ada kebohongan, baik kebohongan di bidang politik, di muamalat, di ibadat, atau kebohongan termasuk yang sedang perdukunan. Untuk kalau kita kaitkan dalam urusan ibadah, teman-teman ya, dari golongan Pak Rizik Syihab sendiri ya, banyak sekali yang melakukan pembodohan, baik itu dari segi doktrinnya, kemudian cerita-cerita karomah, padahal itu murni khurafat, teman-teman. Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Umar, oh 200 juta ditawar semua. Apa ini bukan pembodohan terhadap umat Pak Rizik Syihab ya? Keringat Habib Umar katanya, kalau diusap menggunakan tisu, maka tisu ini kalau dijual bisa laku sampai 200 juta rupiah. Mas Ashidi idhasha kashira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Ada yang menarik teman-teman di channel Pesulap Merah atau Marcel Radival, yang beberapa hari lalu juga dapat undangan dari Pak Rizik Syihab, kalau tidak salah peluncuran mini album. Tapi kita nggak usah bahas yang itu teman-teman. Nanti kalian cek video fullnya di channel Pesulap Merah. Di ujung videonya teman-teman ada sesi wawancara antara Pesulap Merah dan Pak Rizik Syihab, di mana di situ Pesulap Merah meminta pendapat dari Pak Rizik Syihab atas apa yang dilakukan bongkar-bongkar dunia perdukunan. Dan jelas jawaban Pak Rizik Syihab ya mendukung penuh ya untuk membongkar pembodohan terhadap umat, baik itu dalam dunia perdukunan ya, kemudian politik, muamalat dan juga ibadah. Nah, teman-teman yang menarik karena di sini juga Pak Rizik Syihab menyebutkan ya bongkar juga baik itu dunia politik ya, muamalat, kemudian dalam urusan ibadah. Kalau kita kaitkan dalam urusan ibadah, teman-teman ya, dari golongan Pak Rizik Syihab sendiri ya, banyak sekali yang melakukan pembodohan, baik itu dari segi doktrinnya, kemudian cerita-cerita karomah, padahal itu murni khurafat, teman-teman. Bahkan teman-teman ada loh seorang Habib, entah itu sadar atau tidak sadar teman-teman ya, tapi ceritanya ini hampir-hampir menyamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dunia perdukunan. Jadi di kota Tarim sana teman-teman ada seorang wali perempuan yaitu Syekh Sultana yang karomahnya luar biasa, bisa bertemu dengan Rasulullah kapanpun dia mau. Bahkan Rasulullah ya setiap waktu bisa datang di dalam kamarnya ya wali perempuan tersebut. Kemudian teman-teman, kenapa saya mengatakan ya Habib ini ya hampir-hampir menyamakan Rasulullah dengan dunia perdukunan? Katanya di masa itu orang-orang di kota Tarim banyak berdatangan ke rumah wali perempuan ini ya untuk bertanya kapan hari baik, misalkan untuk pernikahan ya, untuk mendirikan rumah misalkan teman-teman. Kemudian si wali perempuan ini masuk ke dalam kamarnya ya menanyakan kepada Rasulullah, kapan wahai Rasulullah ya hari baik untuk pernikahannya si fulan, untuk mendirikan rumah si fulan. Nah ini kan hampir-hampir sama teman-teman dengan dunia perdukunan. Dunia perdukunnya juga seperti itu teman-teman ya. Misalkan ada pasien yang datang ya kemudian bertanya tentang ini, tunggu dulu ya, sebentar saya masuk di ruangan saya mau bertanya kepada simbah atau siapa misalkan teman-teman ya, kepada jinnya. Kan dukun seperti itu. Nah, nanti kita tunjukkan videonya teman-teman, tapi sebelumnya kita simak dulu ini wawancara dari Pesulap Merah dan Pak Rizik Syihab. Baik, kita simak dulu teman-teman. apa yang sudah antum lakukan untuk membongkar kebohongan para dukun, kebohongan mereka yang menipu umat, itu sungguh perbuatan baik. Amin. Jadi kalaupun banyak serangan yang memfitnah, yang menghantam, anggap angin lalu aja. Tetap konsisten ya. Yang penting kita tetap konsisten. Dan tujuannya untuk kebaikan masyarakat untuk kebaikan, ya. Itu yang penting ikhlasin niat. Ikhlas. Yang penting ikhlasin niat, bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan orang, mempermalukan orang, enggak. Semata-mata ikhlas dari ridha Allah untuk menyelamatkan umat dari aneka ragam kebohongan. Kebohongan mesti kita jadikan common enemy. Karena Indonesia ini lagi darurat kebohongan. Jadi kita mesti perang lawan kebohongan. Nggak boleh ada kebohongan, baik kebohongan di bidang politik, di muamalat, di ibadat, atau kebohongan termasuk yang sedang perdukunan. Jangan untuk dibongkar. Bongkar habis. Terima kasih Habib Rizik dukungannya, Masya Allah. Jadi sangat jelas teman-teman ya, dukungan Pak Rizik Syihab di sini terhadap Pesulap Merah untuk membongkar kebohongan ya atau pembodohan terhadap umat, baik itu dari segi muamalat, dari segi politik, kemudian dalam urusan ibadah. Yang penting catatannya katanya ya ikhlas ya, tidak ada tujuan untuk menjatuhkan siapapun.
kemudian terus istiqomah. Ya sama seperti yang saya lakukan sekarang ini juga teman-teman. Insya Allah saya berusaha untuk ikhlas. Tidak ada tujuan untuk menjatuhkan siapapun teman-teman. Karena memang yang kita ungkap selalu ada bukti atau fakta-faktanya teman-teman. Nah kaitannya seperti yang saya katakan di awal teman-teman ya, yang dilakukan oleh pesulap merah yaitu membongkar dunia perdukunan. Ini ada loh satu Habib yang saya ceritakan di awal yang hampir-hampir entah sadar atau tidak sadar Habib ini ya seperti menyamakan Rasulullah dengan dunia perdukunan teman-teman. Baik, coba kita simak videonya. Makanya orang dulu di daerah Tarim, di luar Tarim, kalau Syekh Sultana itu tempatnya di luar kota Tarim, dekatnya Sayyidina Muhajir di sana. Itu apa namanya? Dikatakan kalau ada orang mau minta hajat datang ke Syekh Sultana. Syekh Sultana, aku mau bangun rumah, hari apa yang bagus? Sebentar, aku tanya ke Nabi. Masuk ke kamar, Nabi langsung ada, ya godoh. Mau nikahkan anak, sebentar, masuk ke Nabi. Sampai idza baqa ilmul akbar ja'ahun Nabi wasnidar. Ini keistimewaannya Syekh Sultana. Nah, teman-teman, katanya ini keistimewaan dari karamah Syekh Sultana. Ada video punya teman-teman, nanti kalian cari di YouTube. Ini kisah seorang waliullah dari kalangan wanita di kota Tarim yang katanya karamahnya ini bisa berjumpa dengan Rasulullah kapanpun dia mau ya. Rasulullah itu langsung datang ke dalam kamar wanita tersebut ya. Bahkan katanya di masa itu orang-orang kalau ingin bertanya ya kapan waktu atau hari baik untuk ya menikahkan anak teman-teman ya dan segala macam, itu biasanya mereka itu datang ke rumah Syekh Sultana ini, si wali perempuan ini. Kemudian bertanya, setelah bertanya wali perempuan ini masuk ke dalam kamarnya untuk bertanya kepada Rasulullah ya. Kemudian setelah keluar ada jawaban. Lah ini kan sama seperti dunia perdukunan teman-teman ya. Dukun kan seperti itu. Misalkan ada pasiennya yang bertanya tentang sesuatu, tunggu dulu ya, saya tanyakan dulu kepada Simbah. Mbah siapa maksudnya teman-teman? Ya para jin ya. Para jin dia punya ruangan khusus. Makanya saya katakan ini kok seperti menyamakan Rasulullah dengan dunia perdukunan. Kemudian teman-teman, ya Allah, fatalnya lagi ya, kok ini wali perempuan katanya bisa berdua-duaan ya sewaktu-waktu dengan Rasulullah. Coba mungkin nggak teman-teman Rasulullah akan berkholwat ya bercampur baur antara lawan jenis teman-teman di kamar seorang wanita, ya Allah. Ini sangat-sangat ya double berapa kali double teman-teman, ini kedustaannya. Selain dustanya mengaku bisa berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga, kemudian Rasulullah juga disamakan dengan dunia perdukunan ya, dijadikan sebagai ya perantara untuk bertanya hari baik ya, hari pernikahan, tanggal yang baik, subhanallah. Kemudian juga di sini kan berarti narasinya Rasulullah itu berkholwat dengan si wali perempuan ini. Berarti 3 dustanya teman-teman ya, bukan 2. Nah inilah salah satu bentuk pembodohan terhadap umat teman-teman ya. Cerita-cerita khurafat yang dibungkus dengan karamah para wali. Ini murni pembodohan terhadap umat. Maka seharusnya Pak Rizik Syihab mendukung kita ketika membongkar hal-hal seperti ini. Baik itu dari golongan Pak Rizik Syihab. Bukan seperti yang dikatakan ya, seperti di video sebelumnya yang kata Pak Rizik Syihab, kok mengaku ahlu sunnah wal jamaah tapi tidak percaya dengan karamah para wali. Sedangkan yang diceritakan katanya ya oleh para habib-habib ini semuanya benar. Benar dari mana Pak Rizik Syihab ya kalau ceritanya seperti ini. Sekarang kita putar video yang kedua teman-teman. Sebenarnya ini sudah pernah saya reaction juga di video saya yang lama. Katanya si Rehan Al-Qadri ini ya, keringat dari Habib Umar Al-Hafiz itu kalau kita ambil menggunakan tisu yang murah teman-teman, yang mungkin harga 1.000, kemudian dijual, ini bisa laku sampai 200 juta. Ini keringat dari Pak Umar Hafiz teman-teman. Apa ini bukan pembodohan terhadap umat teman-teman ya? Demi cuan. Subhanallah. Coba kita simak videonya. Ini tisu, berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Umar, 200 juta ditawar semua. Tapi apakah mungkin kita kasih? Atharus sholihin ghalib. Bekasnya orang soleh itu mahal. Ya. Kayaknya kalau dekat sama orang soleh, baru minta bajunya. Toh teman-teman, apa ini bukan pembodohan terhadap umat Pak Rizik Syihab ya? Keringat Habib Umar katanya kalau diusap menggunakan tisu, maka tisu ini kalau dijual bisa laku sampai 200 juta rupiah. Saking berkahnya. Nih subhanallah teman-teman. Siapa yang mau beli? Ya, siapa yang mau beli keringat bekas
Habib Umar Al-Hafiz, bahkan saya dikasih saja sorry, ya, mohon maaf teman-teman ya. Apalagi beredar di video-video yang lain teman-teman ya, ada seorang Habib, ya kalau tidak salah Habib Mustafa, ya, makanan sudah digigit teman-teman ya oleh mulut si Habib, dilelang dengan harga 200.000. Bahkan air bekas teman-teman, air mineral ya, bekas mulut si Habib dilelang. Apa ini bukan pembodohan terhadap umat? Kok Habib disamakan dengan zatnya Rasulullah SAW? Kalau tubuh Rasulullah SAW dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya berkah, dan itu ada riwayatnya. Contoh, ketika Rasulullah berwudu, para sahabat Nabi ya berebutan teman-teman ya untuk menadah bekas percikan dari air wudu Rasulullah SAW. Bahkan air ludah Rasulullah, dahak Rasulullah teman-teman ya, direbutkan oleh para sahabat Nabi. Dahak loh ini, sampai diusap di wajah para sahabat Nabi. Yaitu benar berkah. Itu seorang Nabi, seorang Rasul, beliau ada jaminan surga teman-teman. Nah kalau seorang Habib teman-teman ya, berkahnya di mana? Selain ilmunya. Kalau ilmunya benar teman-teman, tapi zatnya teman-teman ya nggak ada riwayat, ya nggak ada riwayat. Bahkan para sahabat Nabi saja seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang jelas dijamin surga, tidak ada riwayat dari para sahabat lain ya mengambil berkah dari tubuh Abu Bakar misalkan, dari tubuh Umar bin Khattab. Yang ada kisah Rasulullah teman-teman ya, seperti kisah misalkan Rasulullah ya diambil keringatnya teman-teman ketika mengalir, ditadah menggunakan botol ya. Kemudian kesaksian dari sahabat tersebut mengatakan bau keringat dari Rasulullah SAW seperti bau minyak kasturi. Ini yang benar. Lah ini kok keringat dari Habib Umar, subhanallah teman-teman ya, diusap dengan tisu harga 1000-an, kemudian katanya bisa laku loh kalau dijual seharga 200 juta ya. Kemudian apa kata si Rehan Al-Qadri? Tapi apakah kita mau kasih? Tidak katanya. Lagian siapa juga yang mau teman-teman ya, kecuali orang-orang yang bodoh menganggap seorang Habib misalkan atau tokoh siapa, ustadz, kiai, ulama ya, seolah-olah dijamin surga sederajat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sahabat Nabi saja yang jelas dijamin surga, nggak ada riwayat sahabat yang lain mengambil berkah dari keringat misalkan teman-teman, dari air ludah para sahabat yang lain. Yang ada riwayat sahihnya jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelas ini pembodohan terhadap umat teman-teman ya, baik itu dari segi doktrin ya, kemudian cerita-cerita karomah. Maka sebenarnya Pak Rizik Shihab harus mendukung ketika kita ini membongkar pembodohan terhadap umat dalam urusan ibadah seperti yang kita bongkar selama ini teman-teman ya, dari segi doktrin ya, kemudian dari segi dongeng-dongeng khurafat yang dibungkus dengan karomah para wali. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.